warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillahi indal istita'ah wa amarna bitadhiyati indal wus'ah wa hassa alaina bisawmi yaumi tarwiyah wa arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man nasakhat syari'atuhu jami'a syara'i sabiqah wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah al-mauludi bi Makkatal Mukarramah wal mutawaffa bil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi gulamin halim. Al-ayata wallahu a'lam wa rasuluhu bi haqiqatil murad. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man wajada wus'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana. Al-hadis sadaqallah wa balagha rasulullah atau kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalan diucapkan syukran jazila, terima kasih kepada Bapak Haji selaku MC Muratibul Awqat, mengatur waktu, membawa acara. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Raya Jatimulya Bapak Ustadz Ramli beserta seluruh pengurus, Ketua DKM Bapak Kurnianto dan seluruh takmir, hadratal masyayikh wal asatidil kiram, para guru, para asatid, kesepuhan, para penyesepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh Masjid Raya Jatimulya yang hadir pada pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Mudah-mudahan tentunya kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, semoga kita semuanya senantiasa selain mendapat ridha Allah, mendapat barokah, juga bertambah ilmu kita yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tidak ada kalimat yang paling tepat selain ungkapan untayan puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita yang tiada terhingga, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa bersua, berjumpa, bertemu, bertatap muka, bermuajahah
di haflah yang mubarakah ini dalam rangka pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan ngajinya istiqomah, ngaji terus, ngaji lagi, ngaji sampai mati, wafat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Seraya berharap kita nanti di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya, berada di bawah liwa bendera yang dibawanya dan mendapatkan jaminan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Malam hari ini sudah atau pagi hari ini sudah masuk tanggal 5 bulan Dzulhijjah, sesuai dengan hasil sidang isbat pemerintah. Dalam hal ini Menteri Agama memutuskan setelah prosesi ru'yatul hilal bahwa hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Kamis, karena awal Dzulhijjah itu adalah pada hari Selasa. Berarti sekarang sudah tanggal 5 bulan Dzulhijjah, 5 hari lagi kita lebaran. Anak istri kita Pak udah dibeliin baju lebaran belum? Kalau Idul Adha adem ayem kita Pak, gak mikirin sangu yang besar, gak mikirin biaya yang besar. Padahal kalau dalam perspektif fikih ya, Idul Adha itu hari raya besar ya, Idul Akbar. Kalau Idul Fitri itu masuk kategori Idul Asghar, hari raya kecil. Pahalanya lebih besar Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri. Akan tetapi memang sudah menjadi kebiasaan dan budaya di kita justru yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin gitu. Insyaallah ya Rabbi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi 5 Dzulhijjah ini bagian daripada al-ayamul ashr ya, hari-hari yang 10 ya, yang kata Nabi, beliau mengatakan ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Baginda Nabi mengatakan bahwa tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari tersebut lebih aku cintai atau lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi posisinya 10 hari pertama itu kurang lebih hampir sama dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cuman kadang kita kurang mensosialisasikannya, jadi dianggap biasa-biasa saja 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para jamaah sekalian, ada beberapa amalan atau amaliyah khusus di bulan Dzulhijjah yang tidak dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi khusus amaliyah ini dilaksanakan di bulan haji saja, di bulan lain enggak dilaksanakan. Apa itu para jamaah sekalian? Amalan yang diamalkan hanya di bulan Dzulhijjah, tidak diamalkan di bulan yang lain. Di antaranya yang paling utama, yang pertama adalah melaksanakan satu ibadah yang sesuai namanya dengan bulannya. Bulannya bulan Dzulhijjah atau bulan haji, ibadah yang paling utama adalah ibadah haji. Itu yang paling utama. Al-hajju
ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ajin fil nasi bil haji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Itu ayat-ayat tentang ibadah haji dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah KBIH Masjid Raya Jatimulya juga memberangkatkan lebih dari 100 jamaah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan berbagai macam ritual ibadah haji dan umrah, dan pulang kembali dengan selamat membawa oleh-oleh ya, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum berangkat atau termasuk yang sudah berangkat pun mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, kasih kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibadah haji agak berat mungkin ya sekarang. Agak berat kenapa? Harganya juga beda. Ibadah haji sekarang biayanya kan mah tahun ini aja 51 jutaan ya, apalagi dengan ikut dengan KBIH jadi nambah berapa mungkin itu lebih, pokoknya dari 50 juta satu orang. Bekasi juga termasuk yang daftar tunggunya banyak ya, Bekasi itu mungkin lebih dari 20 tahun daftar tunggunya. Tuh, yang cepat di Papua 7 tahun atau 6 tahun bisa berangkat. Yang ONH plus bisa juga berangkat, daftar tunggunya 7 tahun juga, kecuali ONH Furoda. ONH Furoda ya 1 tahun bisa langsung berangkat 350 juta. Ya, mungkin kalau umroh kita 30 juta juga bisa berangkat ya. Mudah-mudahan ada enggak kira-kira di rumah 30 juta nih? Enggak ada ya, di bank semua disimpan duitnya, lebih aman gitu ya. Masya Allah ya Rabbi. Betapa indahnya ya kalau membayangkan ibadah haji di sana. Tinggal 3 hari lagi jamaah kita itu mau menghadapi inti utama dari pelaksanaan ibadah haji. Karena sebenarnya ibadah haji itu nggak lama, cuma 5 hari. Yang berangkat sebulan lalu juga nggak ngapa-ngapain, nggak ada ibadahnya yang lain, udah haji, paling umrohnya aja. Tuh. Karena di kita hajinya haji tamatu ya, umrah dulu baru haji. Nah besok tanggal 8 udah digiring tuh semua ke Arafah untuk wukuf di padang Arafahnya tanggal 9 ba'da zawal, setelah zuhur ya, waktunya sampai subuh. Tapi maghrib udah diberangkatin ke Muzdalifah ya, mungut batu kerikil di sana. Kemudian lewat tengah malam berangkat ke Mina. Jadi malam Lebaran itu ya di Mina ya. Setengah malam di Muzdalifah, setengah malam di Mina. Malam Idul Nahar, malam Idul Adha. Tuh. Itu di situ yang beratnya di situ. Ya perjalanan dari Mina ke tempat melontar itu jauh, 3 kilo dan 4 kilo. Tuh, itu kalau yang aki-aki, yang nenek-nenek itu kadang perlu bantuan juga ya, walaupun kadang ada yang muda justru malah malehoy, yang tua justru malah tenginas, ada juga. Tapi kan tetap aja biasanya yang tua yang repot nih, bayangin di sana. Itu kalau udah selesai melontar napar awal itu tanggal 12, selesai napar sani tanggal 13, berangkat ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, tawaf haji, kemudian sa'i, kemudian dicukur. Udah selesai pelaksanaan ibadah haji. Nah itu tinggal nunggu pulang doang kan gitu. Sebenarnya nggak lama, cuma 5 hari ya. Tuh jamaah haji itu sebenarnya ya, cuma untuk menyesuaikan perputaran yang datang yang pulang, yaitu sampai 41 hari gitu ya. Nah,
Ini para jamaah sekalian, Nabi mengatakan al-hujjaj wal ummar wabdullah. Jamaah-jamaah haji atau jamaah-jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Ya, tamu-tamu Allah. Mereka menjadi tamu Allah. Kenapa? Da'ahum, Allah yang memanggil. Yang melalui Nabi Ibrahim alaihissalam kan dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'ajabuhu, kemudian mereka menjawab panggilan Allah tadi untuk ibadah haji. Jadi dipanggil kita umat Islam itu untuk ibadah haji. Cuman ada yang nyaut, ada yang enggak. Kalau yang nyaut itu yang berangkat. Yang enggak berangkat berarti enggak nyaut, itu para jamaah sekalian. Padahal dipanggil semuanya juga, cuman siapa yang ada nasib bisa berangkat ke sana. Gimana mereka menjawab panggilan dari Allah? Mereka menjawab panggilannya dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah talbiyah. Talbiyah itu menjawab panggilan Allah, gitu ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasa'aluhu, mereka para jamaah haji, para jamaah umrah di sana itu memohon kepada Allah, terutama di tempat-tempat mustajab ya, di Hajar Aswad atau di Mu'tazam, di Maqam Ibrahim ya, di Hijr Ismail atau di ya Sofa, di Marwah dan di tempat-tempat yang lainnya, meminta mereka. Kalau di Madinah ya di Raudhah ya, di Masjid Nabawi itu ya. Tuh. Fa'atahum. Kemudian apa yang mereka minta Allah kasih kepada mereka. Ini para jamaah sekalian, dakwatul haji la turaddu. Doanya orang yang ibadah haji itu tidak tertolak. Semuanya diijabah. Bahkan para ulama fikih itu beberapa menyebutkan, menafsirkan hadis tersebut, tidak tertolaknya doa orang yang ibadah haji hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya, itu dimaknai sampai 40 hari. Ada yang mengatakan masih 40 hari pulang dari jamaah haji masih makbul, doanya masih mujarab. Ada lagi bahkan ulama yang menafsirkan sampai pertengahan bulan Rabiul Awwal masih mujarab doanya itu jamaah haji. Makanya kalau orang-orang dulu itu Pak, katanya kalau belum 40 hari jangan kemana-mana, katanya begitu ya. Ya mungkin karena ijabahnya doa, masih banyak yang minta doa gitu ya. Tuh mujarab ya, orang yang ibadah haji itu sampai pulang pun masih diijabah. Dakwatul haji la turaddu, doanya orang yang ibadah haji tidak akan tertolak. Yang kedua ada lagi dakwatul ghazi hatta yasdura, doanya orang yang sedang berperang fisabilillah. Berperang fisabilillah itu doanya diijabah. Cuman hebatnya Islam, di Islam itu kalau sedang perang pun itu di Al-Quran disebutkan, kalau sedang perang pun sholat fardu itu dilakukan dengan berjamaah. Kalau sedang perang, lagi perang aja sholatnya berjamaah, makanya disebut sholatul khauf atau sholat siddatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Teknisnya juga ada rukhsah, ada keringanan. Jadi tidak teknisnya seperti sholat berjamaah biasa ya. Kalau sholat sedang perang itu sop yang pertama ruku, sujud, sop yang kedua enggak, sambil megangin senjata, nungguin sop pertama itu selesai apa rukunya dan sujudnya, baru sop yang kedua ruku sujud, sop yang pertama diam, itu menjaga keamanan. Itu berbeda, tapi tetap mereka berjamaah. Mereka berjamaah. Itu lagi keadaan perang. Lagi keadaan perang. Sholat masih tetap berjamaah. Nggak ada kata Nabi, ayo kita lagi perang nih, kita sholatnya sendiri-sendiri aja ya, supaya kita bisa saling tunggu, saling jaga. Enggak.
sambil sholat sambil tetap saling jaga. Atau barangkali apalagi udah kita lagi perang nggak usah sholat dah, nggak ada, tetap diperintahkan sholat, bahkan tetap dalam berjamaah. Apalagi kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, ya. Iya, memang kalau dari 4 mazhab kan 3 mazhab mewajibkan sholat berjamaah, ya, 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Hanya Imam Syafi'i yang tidak menjadikan fardu ain, hanya fardu kifayah. Tuh, jadi yang penting mah ada yang berjamaah. Itu pun karena pada zaman Imam Syafi'i jamaah itu banyak, masjid itu kecil, sedikit masjidnya. Jamaah itu antusias berjamaahnya banyak. Makanya kata Imam Syafi'i udah fardu kifayah aja, karena menjaga udah tidak menampung kapasitas masjid yang ada kalau berjamaah. Makanya Imam Syafi'i memfatwakan hanya fardu kifayah tentang sholat berjamaah ini. Ini para jamaah sekalian. Jadi mereka itu sa'aluhu fa'atahu, mereka itu meminta kepada Allah jamaah haji, kemudian Allah memberikan kepada mereka. Ibadah yang paling utama di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Ya. Sampai Nabi mengatakan man hajja hajjal baita kharaja min junubihi kayauma falam yarfus walam yafsuk kharaja min junubihi kayauma waladatu ummuh. Bahwa barang siapa melaksanakan ibadah haji di Baitullah, tidak melakukan hal-hal yang kotor atau kata-kata yang kotor, tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat maksiat, maka dia keluar dari dosanya, bersih dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini keistimewaan ibadah haji di situ. Bahkan dalam kitab Nasaul Ibad itu disebutkan kalau ibadah-ibadah yang lain walaupun fungsinya ada untuk pengampunan dosa, tapi hanya terbatas dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus ibadah haji, Nabi itu meminta kepada Allah agar bukan hanya dosa antara si hamba dengan Allah saja yang diampuni, tapi dosa si hamba dengan sesama manusia, hak adami. Kanjeng Nabi minta kepada Allah supaya ikut juga terampuni ketika pelaksanaan ibadah haji tersebut. Dan jawabannya dari Allah itu ditunda sampai hari Arafah, baru di situ Allah menjawab, mengiyakan permohonan baginda Nabi bahwa orang yang melaksanakan wukuf di padang Arafah, orang yang ibadah haji, dosanya diampuni, bukan hanya dosa antara dia dengan Allah, tapi dosa antara dia dengan sesama. Itu keistimewaan ibadah haji. Luar biasa para jamaah sekalian. Nggak penting namanya gelar haji, nggak penting. Sebenarnya di Indonesia aja mungkin itu menjadi tradisi, orang yang sudah ibadah haji dipanggil haji atau haja. Kalau enggak disebut hajinya kadang marah, kan begitu. Kalau ada undangan, di surat undangannya enggak ditulis hajinya, enggak datang gua, kagak ditulis hajinya gua. Nah itu kan banyak yang begitu. Padahal haji itu kan sejarahnya, mohon maaf ada yang mengatakan itu dari orang-orang Belanda ya. Kenapa orang Belanda ngasih orang itu gelar haji? Karena rata-rata usaha melawan penjajah atau dianggap pemberontak oleh penjajah Belanda itu rata-rata dipimpin oleh banyak yang baru pulang jemaah haji. Jadi dikasih tanda, dikasih ciri nih, pimpinan pemberontak yang melawan penjajah itu dikasih nama haji. Ya sampai sekarang, kalau dulu mah ya nggak ada haji. Wali Songo nggak ada, Haji Syarif Hidayatullah nggak ada, Haji Raden Said nggak ada itu. Apalagi ulama-ulama dahulu nggak ada, Haji Syafi'i nggak ada, cuma di kita aja itu. Jadi jangan terlalu pengenlah bahasa tersebut. Yang penting kita pelaksanaan ibadah hajinya yang benar. Tuh, jadi itulah keistimewaan daripada ibadah haji. Setelah tadi yang paling utama, ibadah yang paling utama di bulan haji adalah ibadah haji. Yang kedua, ibadah yang paling utama di bulan haji adalah
memotong hewan korban ya, sama dengan hari rayanya juga hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban ya, hari raya Idul Kurban. Terus sampai di Al-Qur'an itu ada ayat surat apa? Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu wahai Muhammad dengan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Sebagian ulama ada yang memaknai itu. Makanya Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri karena ayatnya di situ. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya ya orang yang membenci kepadamu dialah yang terputus. Karena ada orang kafir Quraisy namanya As bin Wa'il, ketika mendengar info bahwa putra Nabi yang laki-laki ya, yang Ibrahim wafat, jadi nggak punya anak laki-laki baginda Nabi, maka As bin Wa'il ini mengatakan kepada Nabi, Nabi itu al-abtar. Apa al-abtar? Orang yang terputus keturunannya karena tidak ada putranya, anak laki-lakinya yang hidup sampai dewasa. Muhammad dialah yang abtar, yang terputus ya, terputus dari rahmat Allah terutama. Nah ini para jamaah sekalian, jadi diusahakan untuk melaksanakan ibadah kurban tiap tahun. Jangan ada bahasa saya mau udah tahun kemarin, saya mau udah tahun lalu. Enggak, kalau ibadah kurban itu tiap tahun. Beda dengan akikah. Kalau akikah mas seumur hidup sekali pas dilahirkan, itu pun kesunahannya kepada orang tuanya bukan kepada bayinya. Bayi mah nggak tahu apa-apa, bapaknya ya. Wah, 7 hari silahkan, 21 hari melahirkan silahkan, atau 40 hari, atau yang penting masih menyusui lah, di bawah 2 tahun, atau yang paling penting itu belum balik ya, belum balik. Nah kalau sudah balik udah bubar kewajiban atau kesunahan, mohon maaf, kesunahan kepada orang tua untuk mengakikahi, berpindah kesunahannya kepada anaknya untuk melakukan apa namanya akikah sendiri gitu. Gak apa-apa, asal jangan bareng nama gunting rambut aja, berat bopongnya ya kalau udah dewasa kan begitu. Ya ini para jamaah sekalian. Beda kalau korban itu tiap tahun, makanya usahakan. Kalau diusahakan tiap tahun, insya Allah selalu ada rezekinya. Tapi kalau nggak pernah ngusahain, insya Allah tiap tahun nggak korban-korban. Iya, tapi kalau ngusahain, walaupun mohon maaf jamaah saya banyak yang kerja kasar, yang gajinya per bulannya nggak seberapa, tapi karena dia udah menjadikan sebuah kebiasaan, itu mampu tiap tahun itu. Saya korban itu dikorbanin sama jamaah. Biasanya kalau beli sapi yang paling gede lah, biasanya yang limosin kan untuk 7 orang. Yang 7 orang itu biasanya yang pertama nama saya, walaupun saya nggak ikutan nabu nggak ikutan patungan gitu ya. Saking begitunya itu para jamaah sekalian. Jadi udah tenang aja, tiap tahun jadi korban udah ada yang korbaninnya, udah minta izin kan begitu. Itu usahakan. Kalaupun nggak sapi ya kambing lah. Kalaupun nggak semua keluarga, satu sekeluarga juga udah alhamdulillah. Biasakan itu, jangan sampai kita punya keluasan rezeki untuk yang lain baik. Untuk dandan rumah ada, untuk masukin anak kuliah ada, ya, untuk cicilan mobil, cicilan rumah ada, ya, untuk korban. Aduh, nggak ada anggarannya, dia nggak kebagian. Nah, emang kalau nggak dialokasikan sendiri sama kita ya begitu. Sampai Nabi mengatakan man wajada wus'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana. Ya, barang siapa dalam kondisi kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkurban, malah dia gunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak urgen. Apa kata Nabi? Fala yakrubanna musallana. Janganlah dekat-dekat dengan musolaku, dengan tempat sholatku. Apa artinya? Kata Nabi, kalau yang nggak korban nggak usah ikut sholat sunat Idul Adha. Begitu keras Nabi itu. Maka sebagian mazhab ada yang mewajibkan bagi yang mampu itu. Untung kita mazhabnya Syafi'i, sunat muakkad itu ya. Masya Allah ya, lebih korbannya ibadah yang sangat penting karena di situ ujian keimanan seseorang, apakah dia merasa harta dia itu milik dia, apa dia merasa milik Allah.
Kalau dia merasa milik Allah, dia tidak akan berat. Ya, kita umpamanya dengar Bapak Bupati atau Bapak Gubernur mobilnya hilang, kita kenal enggak sama gubernur? Iya, dekat enggak? Kita walaupun yang hilang itu mobil, kita enggak sedih. Tapi kalau kita punya motor atu-atunya udah jelek, udah doyok, hilang, ada yang nyuri, kita sedih. Tadi kehilangan mobil nggak sedih karena bukan punya kita tidak merasa. Tapi kalau kita punya motor aja, sepeda hilang, kita sedih. Kenapa? Karena merasa itu punya kita. Tuh, itu karena merasa kita punya kita. Makanya berat kita untuk berkurban itu karena kita merasa memiliki. Nah ini para jamaah sekalian, makanya di Al-Quran itu disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketundukannya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah. Iya, secara zahir yang dipotong itu leher hewan korban, tapi makna filosofinya yang dipotong itu adalah rasa sayang dan rasa memiliki terhadap harta yang ada pada dia, yang sebenarnya itu adalah titipan dari Allah. Iya, titipan dari Allah. Nabi Ibrahim, kalau lihat di sejarah Nabi Ibrahim, luar biasa, beliau itu kaya raya, hewan ternaknya itu ribuan, bahkan yang jaganya aja pakai anjing dia, yang jaganya pakai anjing. Anjing kan zaman Nabi Ibrahim kan nggak najis, Pak. Zaman kita aja sebenarnya ya, kalau 3 mazhab nggak menajiskan, yang menajiskan anjing itu mazhab Syafi'i. Kalau 3 mazhab nggak menajiskan. Jadi kalau lihat kiai miara anjing, jangan suka ngomong kiai ustad miara anjing. Biarin dia ikut mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Kita mah gampang banget nyalahin orang asal beda gitu. Padahal itu gara-gara ilmu kita yang masih cetek sebenarnya, kan seperti itu. Nah, untuk 10 menitnya itu untuk tanya jawab ya Pak. Ini udah berdiri aja Pak Haji. Itu aja ya. Jadi silakan para jamaah, di bulan haji ini ibadah yang paling utama adalah ibadah haji. Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Yang ketiga singkat saja yaitu puasa. Puasa itu sebaiknya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bahkan tanggal 10-nya paginya masih puasa. Sarapannya nanti pulang sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri, sarapan dulu. Idul Fitrinya agak pagi, agak siang supaya leluasa bagi yang belum fitrah. Kan kalau ibadah Idul Adha, sarapannya nanti pulang sholat sunat Idul Adha. Nah silakan. Kalau nggak kuat 9 hari puasa, 2 hari silakan tarwiyah dan Arafah. Kita beda dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi atau Muhammadiyah mereka lebarannya Kemis, lebarannya Rabu. Kalau kita ikut pemerintah lebarannya Kemis. Jadi puasanya Selasa dan Rabu, hari tarwiyah dan hari Arafah. Kalau nggak kuat 2 hari tarwiyah dan Arafah, pilih 1 Arafah aja. Yukaffiru sanataini, menghapus 2 tahun dosa kan ya. Paling utama puasa Arafah, lebih tinggi dari sampai 60 kali puasa Asyura. Lebih baik 60 kali lipat daripada puasa Asyura dan dari puasa-puasa yang lain. Itu Arafah. Kemudian jangan lupa besoknya sholat sunat Idul Adha. Jangan lupa takbir juga ini ya, takbir. Tahu takbir itu kan ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu takbir Idul Fitri Idul Adha sama, terbenam matahari sampai khatib atau imam naik khutbah. Kalau takbir muqayyadnya itu min subhi yaumi Arafah ila asri akhiri ayami tasyrik. Jadi takbir muqayyadnya itu dilakukan setelah setiap sholat fardu. Mau itu di rumah mau berjamaah di masjid, mulai semenjak tanggal 9 subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 hari tasyrik, berarti 5 hari kita bertakbir. Yang lain ibadah haji, kita di sini meramaikan dengan takbir setiap sholat sebelum zikir, sebelum wirid.